Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka. Dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang. Dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main. Dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Timur Update. Channel yang menyajikan sebuah informasi tentang situasi politik di Indonesia. Baik sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi kita akan membahas program andalan dari Bapak Prabowo Subianto, program makan bergizi gratis, di mana dalam sebuah kesempatan dalam pidatonya Bapak Prabowo Subianto menyoroti soal adanya beberapa pihak yang mempersoalkan soal program makanan bergizi gratis. Dalam sebuah pidato, Bapak Prabowo menjelaskan bahwa anggaran untuk peruntukan program makanan bergizi gratis itu diambil dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Namun di sisi lain, dalam sebuah rapat Komisi 9 DPR RI, Dr. Tang mengkritik sangat keras soal program andalan dari Bapak Prabowo Subianto ini soal makan bergizi gratis. Seperti apa pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan kritik keras Dr. Tan, seorang ahli gizi, yang dilakukan dalam sebuah rapat dengan Komisi 9 DPR RI, kita lihat bersama. Mengurus pencegahan stunting, pencegahan malnutrisi, nggak bisa cuma sekedar bagi-bagi makanan. Udah gitu yang dibagi yang nggak jelas juga. Next please. Nah, itu sebabnya kenapa kami mengambil kesimpulan perlu ada 4 reformasi dan 5 rekomendasi. Reformasi yang pertama adalah hentikan distribusi makanan kering yang mengacu pada produk industri sebagai UPF. Ya, jangan sampai ini diliput dan sudah sebetulnya. Tapi yang diliput baru tentang keracunan ya di media ABC dari Australia dan Reuters. Itu media asing udah menyorot nih, malu kita, sungguh mati malu. Kedua, hentikan operasional SPPG yang potensial. Yang potensial aja itu sudah harus dihentikan. Apalagi nomor 3 yang sudah bermasalah. Banyak masyarakat menanyakan, dok emang di SPPG nggak ada ahli gizi? Ada. Tapi setelah teman-teman kami yang lebih senior datang ke SPPG, ya Allah, ahli gizinya baru lulus. Dan lebih lucu lagi, mereka nggak ngerti kalau ditanya apa itu HACCP. Hah? HACCP, hewan apa itu? Loh ya ahli gizi orang ngerti. Ya emang jam terbangnya masih kurang. HACCP mereka nggak ngerti. Ya. Lalu kemudian apalagi bicara tentang UPF. Jadi kenapa Anda lihat itu yang seringkali ditayangkan oleh SPPG itu biasanya cuma hitung-hitungan kalori. Kalorinya cukup, tapi kualitasnya, ya anak sekarang ngomongnya katanya kualitasnya ngehe. Nah yang keempat adalah terapkan sistem monitoring, evaluasi, dan supervisi yang akuntabel. Ini tidak ada. Dan kami mengajukan 5 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, wilayah 3T. Ya, saya pernah satu platform dengan salah seorang dari kantor komunikasi presiden di Kompas TV. Saya sempat nyecer, rame itu di Kompas TV ketika pertama kali MBG berjalan. Saya tanya, kenapa sasarannya bukan daerah 3T? Alasan beliau adalah karena strukturnya belum siap. Oh baiklah, mari kita tunggu.
Ditunggu sampai bulan September, tetap masih belum siap. Ini mau sampai kapan? Karena target yang sebenarnya adalah orang-orang daerah 3T, yang sekolah mesti nyebrang pakai getek, yang gurunya mesti pakai eretan, yang kalau hujan lalu sekolahnya banjir. Di wilayah 3T. Dan tentu saja karena 3T nggak bisa membangun dapur SPPG mewah yang harganya miliaran, maka kita harus membina kantin sekolah. So adakan modifikasi MBG. Jadi jangan kekeh keras kepala batu harus pakai SPPG. Yang modalnya sekian miliar. Yang harus mempunyai kulkas terbuat dari stainless whatever lah. Ya tapi kan kantin bisa diberdayakan. Ya, latih, didik dan awasi para pemilik kantin. Kedua, kerjasama sekali lagi bangun dengan Dinkes. Kerjasama dengan puskesmas. Karena kesehatan lingkungan puskesmas itu adalah bagian dari wilayahnya. Sebagai layanan supervisi, monitoring dan evaluasi. Bukan dengan BPOM. Ya jelas dia kerjasama sama BPOM yang dibagi susu berkemasan sih. Yang ketiga, transparansi keuangan. Di mana dapur dan penyedia diketahui publik. Nggak diem-dieman. Yang keempat, buktikan bahwa terjadi edukasi makanan bergizi. Karena ini adalah janji dari BGN. Supaya masyarakat kita tuh bisa, anak-anak itu nggak buang-buang sayur. Kalau sayurnya nggak doyan, nggak semua sayur berdaun kan. Ada yang namanya wortel, ada yang namanya labu siem. Ya, nggak semua sayur berdaun gitu. Lalu kemudian libatkan bekerja sama dengan tenaga pelaksana gizi puskesmas. Ya, TPG kita tuh marah-marah loh. TPG kita mengatakan kita kayak dicuekin kayak pot kembang, cuma taruh di pinggir aja. Dan guru-guru lebih kesian lagi, sekarang punya istilah baru, Master of bagi-bagi makanan. Udah gitu kalau traynya hilang disuruh bayar 80.000, astagfirullah. Yang ketiga, alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main. Dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek request yang ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Punten, saya rasa ini saja. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main. Dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak.
Lalu dijawab oleh dapur, ya wis lo, nek requestnya ngono ya kuwis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Punten, saya rasa ini saja dari kami. Kita kembalikan kepada Pak Pimpinan. Terima kasih Bapak.